Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, pasangan suami istri di Jember tewas mengenaskan setelah motor yang dikendarainya tertabrak truk dari arah berlawanan. Bukannya berhenti, sopir truk justru kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Pasangan suami istri tewas usai motor yang dikendarainya tertabrak truk di sekitar Jalan Simpang Lampu Merah, Gumuk Mas, Jember, Minggu tengah malam. Mujani dan Yuliatin, warga desa Keraton, Kecamatan Kencong, Jember, tewas ketika dengan luka parah di kepala. Namun bukannya berhenti, sopir truk justru kabur. Dibantu warga, polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua korban ke kamar jenazah puskesmas. Kecelakaan bermula saat korban yang berboncengan motor bermaksud mendahului mobil, namun dari arah berlawanan melaju truk sehingga tabrakan tak terhindarkan. Yang bersangkutan berjalan dari arah barat ke timur yang bermaksud mendahului kendaraan di depannya, namun dari arah berlawanan berjalan kendaraan truk dengan kabin berwarna hijau dan bak berwarna merah, sehingga dengan kondisi yang terlalu dekat terjadilah laka lantas di antara keduanya, dan kendaraan tanpa identitas tersebut dengan ciri-ciri tersebut meninggalkan lokasi dan saat ini sedang dalam pencarian petugas kami di lapangan. Kasus tabrak lari masih ditangani unit laka lantas Polres Jember. Polisi masih memburu sopir dan truknya yang ciri-cirinya sudah diketahui. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar kita memastikan kondisi rumah aman saat ditinggal pergi. Sebuah rumah di Probolinggo terbakar akibat pemiliknya diduga lupa mematikan kompor. Petugas PMK kesulitan memadamkan kebakaran yang terjadi di permukiman padat. Petugas pemadam kebakaran berjibaku dengan waktu agar api yang membakar rumah Saiful tidak merembet ke rumah lain. Hal itu karena peristiwa terjadi di permukiman padat kawasan Gang Pelita 2, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Kencangnya hembusan angin turut menyulitkan pemadaman, apalagi petugas terkendala dengan kerumunan warga. Selain mengevakuasi barang-barang dari rumahnya, warga juga melihat proses pemadaman. Kebakaran terjadi saat Saiful pergi bersama keluarganya. Diduga Saiful lupa mematikan kompor. Menurut warga, api berasal dari bagian belakang atau dapur rumah dan dengan cepat merambat ke bagian lainnya. Saat api mulai membesar, warga sebenarnya telah berusaha memadamkannya dengan alat sederhana, tapi gagal karena kencangnya tiupan angin. Penyebabnya awal hari kebakaran itu dari dapur. Dari dapur ke atas, airnya masuk ke dalam. Sudah bakar 80%. Jadi warga tidak bisa menyelamatkan jika keadaan angin seperti ini, ditambah angin, akhirnya pemadam datang, baru ada apinya agak mereda, tidak seperti tadi. Dalam kondisi kosong atau gimana saat masuk? Posisi ini kosong, tuan rumah itu ke keluarganya di Maron. Nah, rumah keadaan kosong, dia tidak tahu kehidupan kompor atau apa. Yang jelas tadi ada bekas serpian-serpian kayak Magicom, kayak Magicer itu serpian, dan juga tabungnya tadi sudah terbakar. Kami begitu mendapat laporan di 112, kami langsung persiapan, langsung menuju ke lokasi sekitar 10 menit kami sampai di lokasi. Jadi 9.47 tadi laporan ke Mabes. Ada berapa damkar yang diterjunkan? Mungkin ada kesulitan tadi Pak? Kesulitan untuk memadam angin atau bagaimana? Angin, sementara saat ini kan kondisi anginnya kencang, angin gede. Jadi ini juga akan membutuhkan kami ketika mengupayakan penanggulangan kebakarannya. Kerugiannya kira-kira berapa? Jadi masih kami hitung lagi. Butuh berapa lama tadi hingga berhasil memadamkan api Pak? Sekitar 1 jam. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas menggunakan sistem isolasi agar api tidak merambat ke rumah lain di sekitarnya. Belum diketahui jumlah kerugian yang ditanggung korban akibat kebakaran itu. Namun yang jelas, api telah menghanguskan hampir 80% rumah dan isinya. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo.
Sementara itu, saudara, rumah warga di Ngawi ludes terbakar. Cuaca panas dan kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat meluluh lantakkan seisi rumah. Kebakaran terjadi di rumah Sri Lestari, 43 tahun, di Desa Tambak Romo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Senin siang. Kencangnya hembusan angin dan panasnya cuaca membuat api dengan cepat membakar bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Mengetahui rumahnya dilalap api, Sri Lestari hanya bisa menangis. Warga pun berusaha menenangkan korban. Kebakaran terjadi ketika korban berada di dapur. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba terjadi ledakan dan muncul api dari kamar anaknya. Itu dari kamar, dilihat tahu-tahu api sudah membesar, itu aja yang kita kamarnya anak. Memang itu di kamar apa Bu yang meledak juga? Ya nggak tahu, ya ada son, ada kipas angin. HP juga? HP dibawa baru diambil tadi. Gas nggak ada ya di situ? Nggak ada. Tahu-tahu meledak terus? Tahu-tahu meledak, api itu langsung sudah ini. Membesar ya? Membesar ya. Terus apa yang Ibu lakukan waktu itu ketika melihat api? Kayak bingung teriak-teriak minta tolong, tapi orang-orang semua pergi ke sawah ya ini nggak bisa menyelamatkan barang-barang apa-apa di dalam itu. Kita meluncurkan 2 unit dan kita menghabiskan 3 tangki pemadam kebakaran. Gitu. Sampai sini sudah ludes gitu Pak? Masih ada api, tapi yang setidaknya kan masih bisa menolong yang belakang. Kalau untuk depan karena material dari kayu, ya sudah habis. Dan karena kebakaran kalau material dari kayu itu cepat sekali habis. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kerugian materi ditaksir puluhan juta rupiah. Dirgos Wiono melaporkan dari Ngawi. Saudara, sebuah mobil mewah jenis minibus terbakar saat melintas di Jalan Jawa, Jember, Senin siang. Sempat dipadamkan secara manual oleh warga, api akhirnya bisa dipadamkan setelah truk water cannon polisi diterjunkan. Inilah detik-detik terbakarnya sebuah minibus mewah saat melintas di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Jember, Senin siang. Diawali dengan kepulan asap, percikan api terus membesar di kap mesin. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik. Karena panik, pemilik mobil Imam Fauzi, warga perumahan Bukit Permai, Kecamatan Sumbersari, Jember, menepikan kendaraannya. Warga berusaha memadamkan api secara manual dengan menyiramkan air, namun upaya tersebut tak membuahkan hasil, bahkan kobaran api membesar. Dan ini ngukus di jalan tadi ada keluar asap sedikit, terus kemudian sama pengemudinya dipinggirkan, terus makin membesar terus, dan akhirnya jadilah kebakaran seperti ini. Itu api awalnya tadi dari mana asalnya? Awalnya api dari depan, bagian depan mobil, bagian depan. Jadi tadi bagian terbakar tiba-tiba asap, terus disiram tadi semakin besar, akhirnya kebetulan ada water cannon. Api berhasil dipadamkan setelah truk water cannon milik Polres Jember didatangkan. Meski tidak menghanguskan seluruhnya, bagian depan mobil mewah ini mengalami rusak berat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, penertiban pedagang pasar larangan Kabupaten Sidoarjo berlangsung ricuh. Para pedagang yang sudah berjualan di halaman menolak untuk direlokasi ke belakang pasar. Puluhan pedagang pasar larangan Kabupaten Sidoarjo menghadang petugas gabungan Satpol PP, polisi, dan tentara saat penertiban. Sejumlah pedagang yang diduga sebagai provokator ditahan. 2 orang pedagang yang nekat melawan mengalami luka di kepala. Penertiban lapak pedagang ini digelar untuk kesekian kali karena halaman pasar nantinya akan digunakan untuk saluran drainase. Sedangkan para pedagang tersebut akan direlokasi ke bagian belakang pasar. Penertiban ini sudah bagian rangkaian, kita sudah beberapa kali tahapan untuk melakukan, jadi hari ini adalah finalisasi. Jadi nanti setelah dilakukan penertiban akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perindak, ya, melalui pasar, Kabid Pasar untuk melakukan pembangunan. Tadi yang saya dengar nanti konsepnya pembuatan taman dan normalisasi
saluran, karena selama ini saluran tidak bisa berjalan dengan baik pada saat hujan. Mengantisipasi kembalinya para pedagang ke halaman pasar, petugas gabungan akan menempatkan personilnya untuk berjaga. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Serunya karapan kerbau jelang musim tanam padi di Lumajang. Kami kembali sesaat lagi.